Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab. Adabnya tentunya adab berdasarkan agama Islam. Beradab itu berdasarkan agama Islam. Ya, kalau ininya sedikit saja nih ya. Kalau ada yang mengatakan ini pernah aslinya mendengar langsung itu dari orangnya mengatakan seperti ini kalimat keun bae teu salat ke asal bager. Ya bisa jadi bager di situ ya beradab lah menurut landasannya gitunya. Bager di situ sosial berarti berdasarkan norma, berdasarkan adat budaya yang berlaku di tempat tersebut. Bagernya seperti apa gitu ya, bagernya di antara sesama manusia lah. Tapi kalau tidak sholat itu paling biadab sebetulnya menurut Allah ya. Menurut Allah kan kalau tidak sholat, wah itu mah paling biadab gitu. Amal pokok gitu kan, amal pokok, amal yang paling penting itu adalah sholat. Kalau ada orang mengatakan seperti tadi, keun bae teu sholat ge asal bager, ini berarti tolok ukurnya mana nih yang dijadikan tolok ukurnya apa? Ya, paling itu banyak adat budaya sosial tradisi. Nah asal intinya bager itu ya, baiklah dengan sesama manusia pun bukan mengamalkan ajaran Islam, karena mengamalkan budaya setempat saja. Sementara sisi tidak sholatnya menurut Allah biadab, artinya tidak beradab secara agama Islam kan, tidak beradab secara agama Islam kalau tidak sholat. Itunya ini Kitabul Adab ya, Imam Al-Bukhari ini judulnya kan ini Kitabul Adab artinya beradab, adab menurut ajaran Islam. Nah bab ke-38 ya. Sebelumnya masih bab ini ya, sebelum pertemuan yang lalu itu bab ke-38, babun lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Seperti itu judulnya ya, bab nabi itu sama sekali gitu ya. Kalau nabi itu sama sekali tidak pernah berkata atau berbuat buruk, tidak pernah sama sekali. Satu kali pun gitu ya, sekecil apapun Rasulullah SAW itu tidak pernah. Nah boleh disebut seperti ini karena Rasulullah demikian itu, yaitu karena beliau itu kan dimaksum ya, sebutannya Rasulullah itu dimaksum oleh Allah, dijaga gitu ya sedemikian rupa sehingga beliau itu 100% bersih dari dosa. Nah sementara kan berkata atau berbuat yang buruk ya itulah dosa. Ya, berkata atau berbuat yang buruk itulah berbuat dosa gitu ya. Rasulullah SAW itu tidak pernah sama sekali, karena dimaksum ya gitu ya, karena dimaksum ya Rasulullah itu dijaga, dimaksum oleh Allah karena beliau itu dijadikan contoh sehingga tidak akan ada kecuali yang mengada-ngada ya, sehingga tidak akan ada kecuali yang mengada-ngada, sehingga tidak akan ada
tidak akan bisa orang mengatakan kalau misalnya begini, lalu ini yang jelek artinya ya. Apabila ada orang yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk, lalu dia mengatakan, kan nabinya juga. Nah misalnya demikian, kan nabinya juga. Nah itu nggak akan ada. Karena apalagi ya setelah menjadi nabi, sebelum menjadi nabi kan dengan setelah menjadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi saja, beliau itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin sebagai manusia terbaik, sebagai manusia yang dibanggakan oleh kaum Quraisy, sebagai manusia terbaik. Itu sebelum menjadi nabi. Apalagi setelah menjadi nabi yang oleh Allah dinyatakan di surat An-Najm ya, di surat An-Najm ayat 4. Ya, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la'ala khuluqin azim. Tak ya adabnya ini bahannya. Beradab, seseorang beradab menurut menurut adab mana gitu? Apakah adab yang berasal dari budaya, dari tradisi, dari norma yang ada di masyarakat? Beradab iya, tapi adabnya adab budaya, berdasarkan norma. Rasulullah SAW itu sebelum menjadi nabi sangat beradab. Ya, sampai dinyatakan seperti itulah mendapat gelar Al-Amin, begitu dibanggakan oleh masyarakat Quraisy sebagai manusia terbaik. Quraisy itu adalah Muhammad. Nah, Yahudi dulu punya orang yang mereka banggakan. Orang terbaik kami ini menurut Yahudi, siapa nih namanya, saya lupa lagi nih, Adi bin Hatim gitu kalau nggak salah, ini Yahudinya. Mereka mengatakan kami punya orang terbaik, begitu dibanggakan oleh mereka. Ini kalau nggak salah nih, ini namanya sahadatnya bukan Adi bin Hatim bin Salam gitu, Adi bin Salam, yang ternyata kemudian orang ini masuk Islam. Ketika pada satu waktu orang-orang Yahudi itu mengatakan demikian, itulahnya mereka membanggakan orang terbaiknya kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat. Kami memiliki orang terbaik, yaitu siapa bin Salam teteh. Nah kemudian orang itu ada sebetulnya ketika orang-orang Yahudi mengatakan demikian, yang dimaksud itu sudah masuk Islam, oleh Rasulullah disembunyikan. Kemudian ketika orang Yahudi itu mengatakan demikian, kami punya orang terbaik, si Anu itu tadinya siapalah namanya. Nah kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, ini kan orangnya gitu, kata Rasulullah ya kepada orang Yahudi, yang ini kan orangnya. Nah dasar Yahudi, karena kenyataannya orang itu, sahabat itu, orang terbaik Yahudi itu sudah masuk Islam. Dasar kelakuan Yahudi, wah bukan, siapa orang ini, kita nggak kenal. Yahudi setelah orang terbaiknya masuk Islam, bukannya mengikuti, katanya yang dibanggakan, katanya orang terbaik, katanya dibanggakan. Nah orang terbaiknya sudah masuk Islam, mereka bukannya mengikuti masuk Islam.
Ketika terjadi demikian oleh Rasulullah dipanggil, ini ya orangnya yang kalian maksudkan. Oh bukan, kami nggak kenal orang ini, siapa orang ini. Nah Rasulullah SAW itu dulu suka seperti itu ya, kaum Quraisy gitu mengatakan kami di antara kami ini ada orang terbaik. Dulu Rasulullah tuh Muhammad SAW lah sebelum menjadi nabi. Nah setelah menjadi nabi kemudian Allah menyatakan di surat An-Najm tadi ya, innaka la ala khuluqin azim. Itu di surat An-Najm ayat 4 ya. Allah menyatakan kamu, innaka itu kamu ya. Innaka domirnya kamu gitu ya. Sesungguhnya kamu yang dimaksud Rasulullah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad la ala khuluqin azim, berada di atas khuluq yang agung. Ayat itu maknanya bukan seperti ini, sesungguhnya engkau itu berakhlak, bukan. Sesungguhnya engkau itu berakhlak mulia, memiliki akhlak yang agung, bukannya. Ayat tersebut maknanya adalah engkau berada di atas khuluq yang agung. Nah khuluq ini apa? Kalau diibaratkan tanaman, khuluq ini tanaman nih. Kemudian hati Rasulullah SAW itu lahan. Nah Allah memasukkan, menanamkan khuluq, yaitu Al-Quran nih. Khuluq itu Al-Quran. Allah menanamkan khuluq di dalam hati Rasulullah SAW. Hati Rasulullahnya itu kalau diibaratkan lahan untuk menanam itu adalah tanah lahan yang subur. Begitu Al-Quran itu masuk ke dalam hati Rasulullah, ibarat ini bibit unggul, bibit terbaik ditanam di tanah yang subur, maka muncullah, tumbuhlah menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah. Nah Al-Quran itu ditanamkan oleh Allah, kan Allah yang memasukkan Al-Quran ke dalam diri Rasulullah ya. Allah kan menurunkan wahyu, memberikan wahyu gitu kan melalui malaikat Jibril. Nah itu Allah itu memasukkan gitu Al-Quran, menanamkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah. Hati Rasulullahnya itu lahan yang subur untuk tumbuhnya Al-Quran. Berbuahlah pohon itu, tumbuh menjadi besar, kemudian berbuah. Nah buahnya gitu, buah dari pohon ini adalah al-akhlakul karimah. Nah bedanya khuluq dengan akhlak. Khuluq ini sumber dari akhlak, seperti pohon ini adalah sumber dari buah. Ini kalau ada buah, ini buah dari mana? Dari pohon anu misalnya. Nah itu khuluqnya. Rasulullah SAW itu sebagai manusia yang berakhlak paling mulia karena khuluqnya Al-Quran. Dan hanya satu-satunya khuluq yang benar gitu ya untuk ditanamkan di dalam hati manusia itu adalah Al-Quran. Selain itu berarti salah untuk ditanamkan. Yang menjadi khuluq tadi bisa saja adat, tradisi, budaya setempat itu jadi khuluq bagi seseorang. Ya tumbuhlah adat, kebiasaan, norma tersebut di dalam dirinya, berbuahlah jadi amal. Makanya amalnya itu amal yang berdasarkan norma, yang berdasarkan adat. Dan kalau bukan Al-Quran yang ditanamkan di dalam hati manusia, pohon, anggap ini kan ibarat pohon gitu ya, dianalogikan.
pohonnya akan tumbuh subur, berbuah, hatinya akan rusak hati jelema gitu. Hati manusia itu akan rusak kalau yang ditanamkannya bukan Al-Quran. Ya, pohonnya tumbuh subur, hatinya rusak. Pohonnya jadi, tanahnya yang rusak. Nah, ini diantara buah dari khuluk yang Allah tanamkan ke dalam. Nanti juga ada nih di bab ini gitu ya, ada di bab ini hadis yang menerangkan barusan yang saya jelaskan itu di bab ini nih dalilnya. Di bab ini nih hadisnya yang menerangkan demikian. Khuluk Rasulullah itu adalah Al-Quran, bukan akhlak. Khuluk artinya apa yang masuk, yang tertanam di dalam diri seseorang, yang kemudian itulah yang menjadi landasan amalnya. Kalau misalnya drakor, alah ini nih drakor sekarang nih, kalau terus mengikuti gitu ya drama tersebut, lalu orang itu ya tertanam di dalam dirinya, dan ketika dia melakukan itu menurut apa yang dia lihat di drama tersebut, itu khuluk berarti. Dah khuluk nah drakor, jadi weh perilakunya berdasarkan drakor. Jadi weh kelakuan lagi siga Kim Jong Un. Kim Jong Un pemainnya teh lain. Jadi aja kelakuannya seperti Kim Jong Un tuh. Bener gitu, padahal apalah atulah apa namanya hebohnya orang sering bicara tentang hal tersebut. Itu jadi khuluk. Lingkungan sekitar juga jadi khuluk. Ya, kalau misalnya saya pernah membandingkan seperti ini. Kalau seorang anak yang tumbuh di lingkungan terminal, khuluknya terminal. Kalau seorang anak yang besar gitunya tumbuh di lingkungan masjid, madrasah, bagaimana? Coba hasilnya sama enggak? Ya, karena khuluknya itu lingkungan sekitar itu sangat kuat gitu untuk menjadi khuluk seseorang, yang kemudian tumbuh dan akan menjadi landasan dari amal-amalnya. Sementara amal ini kan yang dihisab. Kan yang dihisab itu amal. Nah, Rasulullah SAW itu khuluknya adalah Al-Quran. Nanti ada hadisnya di bab ini nih, di hadis keempat, di hadis terakhir. Kalau Al-Quran menyatakan tadi di surat An-Najm ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu berlandaskan khuluk yang agung, yaitu Al-Quran. Maka semua, karena kan khuluk ini sumber akhlak, maka semua yang diamalkan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu landasannya adalah Al-Quran. Inilah al-akhlakul karimah, lain bager bari tara salat. Kan ayat tadi tanu kitu kan bae tara salat asal bager we. Bager bager ti mana ari tara salat. Ya bager bisa jadi menurut norma, adat, budaya, datara bermasalah jeung jelema teh. Kita kan tidak pernah bermasalah dengan sesama. Tapi tidak sholat itu kan, kalau tidak sholat itu kan menurut Allah artinya ya, kalau tidak sholat itu kan ini biadab luar biasa. Biadab itu kan sebutan untuk orang yang tidak beradab ya. Kalau tidak sholat itu kan biadabnya tingkat tinggi menurut Allah. Nah, di antara ini nih yang sekarang ini ya Rasulullah SAW itu hadis nanti. Kalau mungkin kalau masih ingatnya di pertemuan sebelumnya saya bawa 2 gitu kitab ini sama kitab Fathul Bari.
Kitab yang kita kajikan Kitabul Adab. Nah, di mana bab ke-38 ini bab Nabi SAW itu tidak pernah berkata fahishan, ya, yang buruk. Yang buruk di sini artinya yang di luar khuluk, berarti khuluknya Al-Quran, berarti bicaranya buah dari Al-Quran. Tetap segala-galanya itu adalah buah dari khuluk. Artinya Rasulullah SAW itu tidak pernah berbicara, tidak pernah berbuat di luar dari khuluk yang Allah tanamkan di dalam hatinya, yaitu Al-Quran. Nah, maka semua yang disabdakan oleh Rasulullah, semua yang diamalkan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah buah dari khuluk yang ditanam di dalam hatinya. Bahkan apa yang disabdakan, apa yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah penjelasan, tafsir, pengamalan dari Al-Quran. Ya pastilah, karena Al-Quran itu di sini kan fahisan, mutafahisan itu berkata atau berbuat yang buruk di luar dari Al-Quran. Menurut Al-Quran harus seperti apa orang berbicara? Ini kan Rasulullah tidak pernah berbicara ataupun berbuat, ininya dua. Rasulullah tidak pernah berbicara atau berbuat yang buruk sekali saja gitu ya, tidak pernah. Sekecil apapun Rasulullah itu melakukan, mengatakan hal yang buruk, tidak pernah. Karena semuanya, ya, apa yang diamalkan, yang diucapkan, yang disabdakan oleh beliau itu, nah itulah buah dari Al-Quran. Malah jadi penjelasan sabda Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi dan amalan atau perbuatan Nabi itu justru itulah penjelasan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu bersifat global. Nah, hadisnya saya ingat di di pertemuan yang sebelumnya, ya, saya bawa dua gitu kitabnya. Karena seperti ini, dalam Kitabul Adab bab sekarang, bab yang barusannya, Rasulullah itu tidak pernah sama sekali berkata atau berbuat di luar khuluknya, di luar apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam bab ke-38 ini, bab tersebut hadisnya ada 4. Nah, yang pertama hadisnya adalah hadis yang ini, yang di antara redaksi hadisnya itu inilah yang kemudian dikutip oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul. Nah, judulnya itu yang bab sekarang ini kan, Nabi tidak pernah berkata atau berbuat yang buruk, itulah kurang lebih judulnya. Nah, ini hadis yang pertama seperti ini. Nah, hadisnya adalah, Allah yang mana nih? Muawiyah, bukan Muawiyah, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ketika dia datang bersama Muawiyah ke Kufah, ini Abdullah bin Amr datang ke Kufah bersama Muawiyah. Nah, Abdullah bin Amr fazakaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kufah. Nih, Abdullah bin Amr ini sahabat nih, ya. Di Kufah, Abdullah bin Amr menerangkan kepada orang-orang Kufah. Beliau atau Abdullah bin Amr berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Ini redaksi hadis nih.
menerangkan Rasulullah SAW. Perkataan Abdullah bin Amr menerangkan Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr menerangkan kepada orang Kufah, Rasulullah SAW itu lam yakun fahishan wala mutafahishan, tidak pernah sama sekali berkata atau berbuat yang buruk. Yaitu yang tadi penjelasannya, berbuat yang buruk Rasulullah SAW itu tidak pernah ucapannya atau amalannya tidak sesuai, artinya di luar, tidak sesuai dengan khuluq yang tertanam di dalam hatinya, di dalam dirinya, yaitu Al-Quran. Sekali lagi berdasarkan ayat tadi Allah berfirman innaka la'ala khuluqin azim, surat An-Najm ayat 4. Sesungguhnya engkau itu berada di atas khuluq yang agung, yaitu Al-Quran. Dan itulah khuluq yang benar. Khuluq yang benar untuk hati manusia itu adalah Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran yang masuk, yang tertanam di dalam diri seseorang, berarti yang lain selain Al-Quran. Misalnya tadi lingkungan terminal itu khuluq bagi orang-orang di sana. Sehingga perilakunya, ucapannya, ya begitulah ucapan perilaku orang-orang terminal misalnya seperti apa. Nah Rasulullah SAW itu sampai seperti ini. Lam yakun fahishan mutafahishan, tidak pernah sekalipun beliau itu berkata atau berbuat yang buruk lah sebutannya ya. Yang buruk itu seperti apa? Di luar khuluq, beda dengan khuluq. Yang ada di dalam hatinya adalah Al-Quran. Nah kalau misalnya kita terjemah dulu nih lanjutannya hadis ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Amr mengatakan, menerangkan kepada orang Kufah, Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun sekecil apapun berkata yang buruk dan melakukan yang buruk. Dan beliau bersabda, kata Abdullah bin Amr, dan beliau bersabda, dan Rasulullah SAW bersabda, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Sesungguhnya di antara yang terbaik, sesungguhnya yang paling, harus pakai tauhidnya, sesungguhnya yang paling terbaik, paling tertea artinya sesungguhnya yang paling terbaik di antara kalian, atau terjemah bebasnya lah, sesungguhnya manusia terbaik itu adalah ahsanakum khuluqan, yang terbaik akhlaknya. Tadi itu akhlak itu adalah buah atau muara atau hasil yang muncul dari khuluq yang tertanam di dalam hati. Nah ini hadis pertama nih ya, dari bab 38 dengan judul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sekalipun sekecil apapun berkata yang buruk dan berbuat yang buruk. Barusan hadis pertama. Sekali lagi ini hadisnya. Abdullah bin Amr datang ke Kufah bersama Muawiyah. Di sana di Kufah, Abdullah bin Amr menerangkan. Dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Ini kata Abdullah bin Amr kepada orang Kufah. Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata ataupun berbuat yang buruk. Dan beliau bersabda, sesungguhnya manusia terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Di mana akhlak tadi itu adalah buahnya hasil dari khuluq.
sedikitlah agak melebar juga nih ya. Kalau seseorang itu khuluknya sudah benar, Al-Qur'annya yang ditanamkan di dalam hatinya itu khuluknya sudah benar. Tapi jangan dikira otomatis akan seperti Nabi, Al-Quran itu tumbuh dengan subur dan membuahkan al-akhlakul karimah, belum tentu. Kalau Rasul sendiri, makanya beliau itu manusia yang berakhlak paling mulia. Apa sih maknanya gitunya? Apa maknanya nih? Beliau itu manusia yang berakhlak paling mulia, atau berakhlakul karimah. Beliau mendapatkan sebutan demikian itu karena semua yang diucapkan, yang disabdakan, semua yang dilakukan oleh beliau itu tidak ada satupun, tidak ada sekecil apapun yang bukan dari Al-Quran. Bahkan sabda dan amalan beliau itu menjadi penjelasan dari Al-Quran. Nah, kalau seseorang sudah benar gitulahnya menanamkan tertanam ada gitulah Al-Quran di dalam dirinya, jangan dikira nggak ada hama untuk tumbuhan Al-Quran itu, jangan dikira nggak ada hama. Banyaklah khuluk-khuluk lain yang masuk. Bisa jadi Al-Qur'annya kalah yang lain yang lebih subur. Maka yang diamalkannya bukan dari Al-Quran, padahal orang Islam. Nah itu berarti Al-Quran itu harus dijaga, dirawat, dan ditumbuhkan. Dan selain Al-Quran harus dibasmi, karena ini tumbuhan hama bagi Al-Quran. Tumbuhan-tumbuhan, khuluk-khuluk yang lain selain Al-Quran itu hama bagi perkembangan Al-Quran. Malah nanti Al-Qur'annya kerdil, Al-Qur'annya tidak tumbuh, malah tumbuhan yang lain, khuluk-khuluk yang lain yang tumbuh subur dan jadi amal. Berarti yang diamalkan bukan dari Al-Qur'an, padahal ada Al-Qur'an di dalam hatinya. Nah, hadis pertama yang barusan, yang ini ya, di kitab Fathul Barinya, di dalam Kitabul Adab, di sana disebutkan hadis ini sudah dibahas gitu oleh penulisnya. Hadis ini sudah dibahas. Kalau urutan pembahasannya pada pembahasan sebelum Kitabul Adab, yaitu di dalam Kitabul Manaqib. Nah, ini yang saya bawa sekarang ini bukan Kitabul Adab. Ini Kitabul Manaqib. Di dalam Kitabul Manaqib, di dalam bab sifat Nabi, judulnya sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini, bab sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya ada 28. Ini yang menerangkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 28. Nah, salah satunya adalah hadis yang barusan. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan makna hadis tersebut di sini di dalam Kitabul Manaqib bab sifat-sifat Nabi. Makanya ini kitab Fathul Bari yang saya bawa sekarang ini Kitabul Manaqib yang menerangkan sifat-sifat Nabi. Nah, penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang hadis tersebut, kata fahishan wala mutafahishan ae natikon bil fuhsi, artinya bicara, tadinya bicara yang buruk. Seperti apa yang disebut, yang dimaksud dengan bicara yang buruk? Wahwa az-ziyadatu alal haddi fil kalamis sayyi, yaitu hanya keluar batas, melampaui batas, atau keluar batas, bukan melampauinya, keluar batas. Ini dalam hal bicara dia, keluar batas dari yang ditetapkan oleh Allah, oleh Al-Quran.
Nah, menurut Al-Quran kalau bicara harus bagaimana? Menurut Al-Quran yaitu di surat Al-Ahzab ayat 70. Nah itu Allah menentukan bicara itu harus bagaimana. Keluar dari situ berarti itu keluarlah dari batas yang diperintahkan oleh Allah. Masuklah ke dalam itu perkataan yang buruk. Nah di dalam nah itulah perkataan yang buruknya yang Rasulullah itu tidak pernah sekali saja sekecil apapun bicara di luar. Bicara yang buruk itu ini yang yaitu yang ini nih yang disebut bicara yang buruk itu yaitu azyadatu alal hadil fil kalami sayyi, yang mengucapkan mengatakan sesuatu di luar yang ditetapkan oleh Allah. Nah Allah memerintahkan, Allah menetapkan soal berbicara itu di surat Al-Ahzab ayat 70, yaitu ayat yang ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadidan. Tinggal lain kitabul adab itu di beberapa bab sebelumnya kan Imam Bukhari sudah membahas al-kalamut thayyib, ucapan yang baik, sudah dibahas sebelumnya secara khusus oleh Imam Al-Bukhari. Nah ayat tersebut memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadidan, dan bicaralah. Ini perintah dibentuknya, bicaralah dengan ucapan yang baik dan benar, itu qaulan sadidan. Kemudian oleh Rasulullah dijelaskan salah satunya tentang perintah ayat tersebut, bicaralah dengan perkataan yang baik dan benar. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Nah itu hadis itu dimuat dalam beberapa bab sebelumnya tentang bicara yang baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Nah hadis ini Rasulullah itu, kata Abdullah bin Amrnya, Rasulullah itu tidak pernah satu kali saja sekecil apapun berkata di luar yang diperintahkan oleh Allah. Kalau di luar apa yang diperintahkan oleh Allah, nah perintahnya yaitu yang tadi di surat Al-Ahzab ayat 70 tadinya, wa qulu qaulan sadidan. Nah Rasulullah itu tidak pernah keluar dari koridor yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ke wal mutafahishu, kan ada dua di hadisnya, redaksi hadisnya kata Abdullah bin Amr itu fahisan dan mutafahisan. Ini kata dasarnya sebetulnya sama, hanya beda wazan kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau fahisan itu isim fa'il dari wazan sulasi mujarrad. Alah eta anu teu ngartina teh naon ditu teh. Dari kata dasar kata kerja sulasi mujarrad itu aslinya 3 huruf, fa ha sya, fahasya. Kalau orang yang melakukan fahasya yaitu fahisun. Kalau fahish disebutnya isim fa'il, itu artinya orang yang melakukan. Nah Rasulullah SAW itu bukan orang yang melakukan fahasya. Fahasya itu sesuatu yang buruk. Kalau mutafahishan ini sulasi mazid, wazan tafa'ala, isim fa'il dari wazan tafa'ala, tafahasya, yatafahasyu, tafahusan, mutafahisun, mutafahisun, mutafahasun,
Nah, inilah perubahan kata atau kata dasar dan kata jadian, kata bentukan di dalam bahasa Arab seperti itu gitu. Ini polanya. Maknanya ini kan fahisan, mutafahisan, dua-duanya isim fa'il. Kalau fahisan dari sulasi mujarrad aslinya 3 huruf. Kalau mutafahisan itu sulasi mazid, tambahannya, imbuhannya 2 gitu kan. Dalam bahasa Indonesia kan ada imbuhan, ada sisipan, ada awalan, ada akhiran. Itu dalam bahasa Indonesia kan perubahan katanya demikian. Misalnya tunduk itu kata dasar, tambah awalan me dan akhiran kan jadi menundukkan. Beda nggak maknanya tunduk dengan menundukkan? Kan jadi beda kan, setelah mendapat tambahan awalan me dan akhiran kan, tunduk dengan menundukkan maknanya beda. Tak itulah gambarannya kurang lebihnya fahisan dan mutafahisan, kata dasar dan kata jadian. Sama ini juga ada imbuhan, hanya dengan beda lah, kalau tata bahasanya beda. Kalau dalam bahasa Indonesia barusan ditambah awalan me ditambah akhiran kan, jadi seperti itu maknanya berubah dari tunduk jadi menundukkan, maknanya berubah. Nah ini juga maknanya berubah, beda antara fahisan dan mutafahisan. Nah kalau mutafahisan itu maknanya adalah al-mutakallifu lidzalika ay lam yakun lahul fuhsu khuluqan wala muktasiban. Allah, ini terjemah bebasnya saja. Rasulullah SAW itu baik bicara ataupun berbuat, cek orang Sunda mah tidak sengaja muncul kalimat yang buruk, nggak pernah Rasulullah mah disebut teteh kelepasan tijalike, itu tidak pernah terjadi. Jangankan sengaja hanya mengucapkan kalimat yang buruk dengan sadar gitu, misalnya dengan sadar mengucapkan kalimat yang buruk, yang jelek, yang kotor, yang kasar itu Rasulullah nggak pernah. Tijalike teu kahaja wae belum pernah. Kacaletot, kapecel gitu. Aduh, itulah ternyata setelah terucap baru udah teu kahaja. Kelepasan gitulahnya. Tahu kelepasan saja tidak pernah Rasulullah mah. Apalagi sengaja dan menjadi akhlak. Apalagi sengaja dan sampai menjadi akhlak. Yang disebut menjadi akhlak itu artinya sudah menjadi kebiasaan. Mun ngomong gitu, tak eta akhlak bicarana. Kalau bicara yang buruk itu yang salah lahnya menurut tadi di luar koridor perintah dari Allah kan, dari Allah yang tadi kan perintahnya bicaralah yang baik dan benar. Kacaletot bisa jadi oleh Allah diampuni, kacaletot mah nah bet kacaletot berarti aya di dirina, aya dina pikiranana nu eta teh ari eueuh mah moal kadinya mengkol teh atuh. Apalagi kalau yang memang ya seperti itulah, kalau bicara dia itu seperti itu bicaranya, biasa dan terbiasa, bahkan mengakar, mendarah daging menjadi bentuk dirinya. Kalau bicara seperti itu eta akhlak ngaranna. Nah, kalau Rasulullah SAW itu baik untuk hal keburukan ya, baik ya ucapan ataupun perbuatan, tijalike kacaletot teu kahaja kapecel bit heula punten moal aya Rasulullah tidak pernah kejadian. Selalu yang terucap dan amalannya itu di dalam koridor Al-Qur'an. Makanya bahkan gitu kan, seluruh sabda Nabi, seluruh amalannya menjadi penjelas tafsir pengamalan dari Al-Quran.
tah iya adab Islam gitu nu kieu ini luar biasa aja Imam Bukhari kolaborasi jeung Ibnu Hajar al-Asqalani luar biasa gitu ya tentu hasil nanti pembahasan mereka gitunya Imam Bukhari menetapkan babnya judulnya jelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani gitu tah Rasulullah SAW teh dan itulah akhlak itulah adab Islami gitulahnya. Tadi ada hal yang pentingnya yang perlu diulangi nih. Ada nggak orang Islam yang khuluknya bukan Al-Quran? Ada, agamanya Islam, tapi khuluk yang ditanamkan di dalam hatinya bukan Al-Quran. Ya bukan Al-Quran malah tadi bisa drakor, bisa kopingho, bisa nahon lah, tertanamlah di dalam dirinya. Kemudian ya itulah yang kemudian apa yang diamalkan tak eta khulukna eta khulukna teh kopingho drakor jeung telenovela nu kararitu dan nu eta teh jangan dikira itu tidak berpengaruh terhadap seseorang, itu bisa jadi khuluk. Nah kalau orang Islam khuluknya bukan Al-Quran ya berarti karena amal itu adalah muara buah dari khuluk, maka yang diamalkannya itu pasti bukan dari Al-Quran, semuanya di luar koridor atau etama. Itu semuanya menjadi akhlak yang buruk di mata Allah meskipun bager menurut sesama manusia, meskipun orang baik menurut sesama manusia. Makanya benar gitu kalau Allah berfirman sebelum menjadi nabi tadinya Rasulullah SAW itu kan mendapat gelar Al-Amin, dibanggakan sebagai manusia terbaik. Menurut Allah bagaimana? Menurut Allah wa wajadaka dolan fahada tah eta Muhammad SAW teh seperti itu. Wa wajadaka dolan fahada, kami mendapati ya sebelum menjadi nabi gitu beliau itu seperti apa? Pageres menurut Abu Lahab mah, pager menurut masyarakat Quraisy mah, menurut Allah dolan fahada, lalu kami memberi petunjuk. Kemudian nah setelah mendapatkan wahyu menjadi nabi barulah Allah menyatakan innaka la'ala khuluqin azim, engkau itu berada di atas khuluk yang agung, yaitu Al-Quran. Hasilnya seperti ini, Rasulullah SAW itu tidak pernah satu kali saja mengatakan hal yang buruk, yaitu di luar apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Di antara kemarin juga sudah saya sampaikan kalau nggak salahnya, di antara yang akan mencegah, menghalangi seseorang untuk berkata atau berbuat yang fuhsyun ya, kalau kata bendanya fuhsyun, orang yang melakukannya fahisyun. Kalau kata bendanya nya fuhsyun, keburukan lah anggaplah gitunya. Fuhsyun orangnya, fahisyun yang melakukannya. Kata lain fuhsyun itu yaitu yang di surat kabar itu surat Al-Ankabut ayat 45 nya. Ayat yang menyatakan ini innas sholata tanha anil fahsya tafahsya fuhsyun, salat sesungguhnya salat itu akan menghalangi, mencegah dari fuhsyun, tanha anil fahsya wal munkar. Ini diantaranya nih salat yang bisa menghalangi, yang mencegah. Jadi hikmahnya gitu kan, hikmahnya buat apa, untuk apa Allah mewajibkan sholat, tah ngarah aya nu ngahalangan gitu, supaya ada yang menghalangi seseorang untuk berbuat fahsya dan
munkar, berbuat keburukan, berbuat dosa, sholat yang bisa menghalanginya. Tapi dengan catatan kan, sholatnya sholat yang benar, bukan sholat yang fawailun lil. Nah itu malah sholatnya sendiri jadi dosa, bukan menghalangi dosa, sholatnya sendiri jadi dosa. Jadi sholat yang dilakukannya itu bukan menghalangi dari perbuatan dosa, malah sholatnya sholat itu sendiri yang memimpin untuk berbuat dosa, karena sholat itu pemimpin amal. Itu yang fawailun lil musallin, celakalah ya, celaka di situ kan dosa berarti bagi orang yang sholat, bukannya menghalangi dari berbuat dosa, malah sholatnya sendiri jadi dosa dan dia akan memimpin berbuat dosa yang lainnya. Nah kembali lagi ke sini nih, di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah di dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya diriwayatkan melalui Abdullah Al-Jadali. Dia berkata, sa'altu Aisyata an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhoban fil aswaqi wala yajzi bisayyiati walakin ya'fu wa yasfahu. Ini hadis yang sama berartinya dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Di dalam riwayat Ahmad, kalau tadi kan yang menerangkannya itu Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr menerangkan tentang Rasulullah SAW kepada orang Kufah. Kalau sekarang ini Abdullah Al-Jadali berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Aisyah menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nah redaksi itu sama dengan yang ada di dalam Sahih Bukhari, sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Berarti kan Aisyah mengatakan seperti ini sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Lam yakun fahishan wala mutafahishan, yang tadilah maknanya Rasulullah itu tidak pernah sekali saja sekecil apapun berkata atau melakukan hal yang buruk, dalam arti di luar khuluknya, di luar Al-Quran gitu, yang menjadi khuluk di dalam hatinya. Wala sakhoban fil aswaq, Rasulullah SAW itu tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Pasar itu tempat naon atuh gitu. Wala sakhoban fil aswaq, Rasulullah itu tidak pernah berteriak di pasar. Dulu ya, apa namanya, di zaman jahiliyah gitu ya, ada pasar-pasar. Nah, ternyata ya itulah pasar itu tempat orang apa namanya banyak lah itunya berbuat dosa. Di antaranya ini nih, sakhoban fil aswaq, orang itu berteriak-teriak di pasar. Di Mekah sendiri itu ada pasar Dul Majaz waktu itu ya. Kemudian ada lagi pasar naon teh anu sok beri sekalian ajang ieu teh, ajang Ukaz, pasar Ukaz. Itu sekalian jadi ajang ya, ajang apa namanya, unjuk gigi lah gitu, unjuk gigi kekuatan, yaitu dengan cara gulat. Itu tuh gulat ya olahraga tradisional lah gitu. Umar bin Khattab dah ngaraja teh. Umar bin Khattab kan badannya segede apa Umar bin Khattab mah. Umar bin Khattab itu tinggi besar gitu ya. Nah suka itulah apa namanya, unjuk gigi lah nah sebutannya gitunya. Ada ininya, ada budaya itu, budaya saat itu berlaku demikian. Itu di pasar sekaligus ajang pencarian ukhti
Oh, nanti kok banyak perempuan yang nonton itu. Wah, si Anu. Sekali itu ajang pencarian itu. Itu banyak yang nonton waktu puguh ke rumah siap nu baregang ge. Nya eleh kalau Umar bin Khattab tadinya mau unjuk gigi itu padahal pegang ngelawan Umar bin Khattab, atuh diangkat dibobotkeun ngusak ku Umar bin Khattab. Nah ya tempat ini buruknya nih diantara keburukan yang di pasar. Rasulullah itu tidak pernah berteriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ah. Rasulullah itu tidak pernah, tadinya tidak pernah sekalipun, tidak pernah sekecil apapun. Nah ini wala yajzi bisayyi'ah. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan lagi. Ya sekecil apapun tadi kannya, sekali saja Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tetapi beliau itu selalu memaafkan dan memberi ampun. Ya, artinya bagi yang berbuat keburukan terhadap dirinya, beliau itu selalu memaafkan dan memberi ampun. Nah ini redaksi yang sama gitunya dengan hadis yang sekarang, tapi ada tambahan tadi, ada tambahan yang berdasarkan penjelasan Aisyah. Rasulullah SAW itu ini di tambahannya tadi, beliau tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Itu hal yang buruk berarti ya. Rasulullah itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi sebaliknya beliau itu membalas kebaikan dengan memaafkan dan mengampuni. Kemudian nih satu lagi hadisnya. Hadisnya juga riwayat Imam Ahmad. Hadisnya diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini yang menjelaskannya. Anas bin Malik nih di dalam hadis yang sekarang nih, hadis riwayat Ahmad juga nih seperti sebelumnya. An Anas bin Malikin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yuwajihu ahadan fi wajhihi bi syai'in yakrahuhu. Rasulullah SAW itu dari Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi SAW itu tidak pernah di sini ya, menghadapi atau apalah itunya, yang harapan menghadapi nya. Rasulullah itu tidak pernah menghadapi siapapun dengan wajah yang tidak menyenangkan. Ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah menghadapi siapapun dengan wajah yang tidak menyenangkan bagi ini ya, bagi orang yang dihadapinya. Artinya itu juga hal yang buruk. Nah itu Rasulullah tidak pernah beliau seperti itu. La yuwajihu ahadan fi wajhi bi syai'in yakrahuhu. Tidak pernah itu menghadapi siapapun, tidak pernah menghadapi seseorang dengan wajah yang tidak menyenangkan. Jadi pantas ya kalau selain banyak halnya yang menyebabkannya, selain banyak hal, ya ini salah satu sebabnya. Kenapa orang itu selalu rindu dengan Rasulullah, udah resep berhadapan dengan Rasulullah, selalu menyenangkan. Ya, tidak pernah beliau itu menghadapi seseorang dengan wajah yang tidak menyenangkan. Nah kemudian satu lagi hadis riwayat siapa nih? Ahmad juga nih. Sekarang ini nih makna hadisnya tadi. Rasulullah kembali ke hadis yang ada di Kitabul Adab. Ya, redaksinya itu kan di awalnya Abdullah bin Amr mengatakan beliau itu tidak pernah fahisan dan mutafahisan. Kemudian Rasulullah bersabda, inna min akhyarikum man ahsanakum khuluqan. Itu kan redaksi lanjutannya. Nah sekarang makna ini,
Makna sabda Rasulullah di hadis tersebut, inna min khiyarikum atau min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Akhlakon. Ini bukan khuluqan, akhlak. Udah beda tadinya antara khuluq dengan akhlak. Khuluq mah bahana, akhlak mah buahna. Jadi kalau khuluq mah pohon yang ditanamnya, kalau akhlak buah dari pohon tersebut. Nah, sesungguhnya manusia terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Pan akhlak mah tadi teh buah atuh. Muara, ujung itu kan hasil dari khuluq. Nah, berarti harus yang benar dulu menanamkan khuluq di dalam hatinya. Jangan yang berasal dari timur jauh tadi drakor atau kopingho itu dari timur jauh dari timur tengah dari timur jauh atau kalau itu jadi khuluqnya buahna ge khuluq gitu mantap kalau aku ada sih gitu tadi itu yang ngaran artisnya teh saat itu itu apa tuh ya gitu saat teh sesungguhnya manusia terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Saya kira sekarang kita bisa paham ya, yang terbaik akhlaknya atau yang manusia yang paling berakhlak mulia, manusia yang paling berakhlakul karimah. Gak akan ada akhlakul karimah kalau bukan dari Al-Quran. Itu ya, tidak akan ada akhlakul karimah kalau bukan dari Al-Quran. Kalau khuluq yang tumbuh dan berbuahnya itu bukan Al-Quran. Nah, sekarang makna sabda Nabi tersebut. Yang terbaik yaitu ikhtiyarul fadhaili wa tarkil razail. Gitu lah pada dasarnya mah seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kan memerintahkan, mengarahkan, menganjurkan kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Tadi teh sapasang gitu ya teh. Nah, yang disebut akhlak terbaik itu adalah artinya orang yang memiliki akhlakul karimah itu adalah orang yang selalu memilihnya, selalu memilih, artinya memilih sampai mengamalkan nih ya. Orang yang selalu itu memilih yang ya tadilah ma'ruf dan meninggalkan munkar gitu. Kalau dengan slogan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang terbaik itu adalah ya orang yang selalu ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Itu berakhlakul karimah. Yaitu ikhtiyarul fadhail. Ya memilih, mengambil gitulah, memilih, mengambil dan ya, tentunya mengamalkannya al-ma'ruf atau di sini disebutnya al-fadhail, keutamaan-keutamaan. Wa tarkul razail dan meninggalkan hal-hal yang buruk, termasuk nih hal-hal yang buruk yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat meskipun bukan jelas-jelas perbuatan dosa. Itu termasuk hal yang buruk, termasuk rozilun atau bahasa Sunda nama rozilun teh kutil. Sobat. Da kutil mau mesin nambahan mesin loba ge. Dalain beki alus sanajan kiloan mah naik. Kiloan mah naik si genu sehat lain eta mah lain itu mah daging jadi pan kudu harus dibuang, dioperasi. Nah, pokoknya yang berakhlakul karimah itu yang
amar ma'ruf artinya yang memilih ma'ruf, itulahnya kebaikan, amal soleh kebaikan, amal soleh, dan meninggalkan yang buruk, termasuk ininya termasuk yang buruk, yaitu yang barusan ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa sih yang tidak bermanfaat bagi seseorang mukmin nih, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin? Hal yang tidak bermanfaat itu apa? Itu hal-hal yang tidak menghasilkan pahala, meskipun yaitu memang juga jelas tidak berbuah, bukan hal yang berdosa. Itu yang di dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga kan, ciri orang yang mendapatkan falah, keuntungan, kesuksesan terbesar, yaitu wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang dari yang berpaling, menghindar, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Apa sih hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia teh? Yang tidak mendatangkan pahala. Kalau yang jelas-jelas perbuatan dosa mah itu anak kecil saja tahu, sebutnya itu anak kecil juga tahu kalau hal seperti itu harus ditinggalkan kan. Sesuatu yang jelas-jelas dosa itu jelas itu harus ditinggalkan. Ini yang wallazinahum anil lagwi mu'ridun, itu orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sia-sia, yaitu yang tidak menghasilkan, tidak membuahkan pahala. Kemudian tambahan nih, hadis riwayat Ahmad juga nih. Hadis yang ini melalui Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya ini hadis populer malah nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima solihal akhlak. Ada lagi makarimal akhlak. Kita terjemah dulu nih. Ini maknanya luar biasa nih ya, sabda Nabi ini nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanyalah semata-mata, hanya gitulah, hanya innama itu semata-mata, hanyalah aku ini diutus atau aku ini ditetapkan oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Di sini solihul akhlak nih, bukan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Apa sih solihul akhlak? Akhlak itu kan kebiasaan tadinya. Akhlak itu kalau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, namanya akhlak. Sebelum ada Islam, kita batasi sajalah di sini nih, di kalangan kaum Quraisy yang semuanya penyembah berhala, nggak ada beragama yang benar. Agama yang benar saat itu sebelum Allah menurunkan Islam Nasrani. Orang Quraisy tidak ada satupun yang beragama Nasrani. Di kalangan kaum Quraisy saat itu ada nggak kebaikan? Ada nggak sesuatu yang baik? Apa jahiliyah itu hanya keburukan, dalam arti nggak ada kebiasaan, adat, norma, budaya di sana yang baik? Ada nggak? Ada pasti. Menurut orang Quraisy, jahiliyah, penyembah berhala yang dikatakan kaum musyrikin, amburadul segala-galanya, itu tetap saja berbakti kepada orang tua. Di kalangan mereka juga ada. Nah, di kalangan kaum Quraisy berbakti kepada orang tua terjadi nggak? Ada nggak? Iya, itu hal yang baik bukan? Iya,
disempurnakan oleh Rasulullah. Nah, aku diutus itu untuk menyempurnakan. Artinya sebelumnya sudah ada, hanya tidak sempurna, tidak bernilai. Nah, disempurnakanlah. Kalau saya suka mengatakan ma'ruf tadinya, ma'ruf kebaikan tanpa agama juga kebaikan itu ada, tapi ukurannya apa? Baik berdasarkan apa? Landasannya apa? Bukan agama nih. Sebelum ada agama, tanpa agama, kebaikan itu ada. Berbakti kepada orang tua, mungkin sampai hari ini bukan tolak ukur agama nih. Bukan dengan tolak ukur agama. Tanyakanlah gitunya misalnya kepada seluruh manusia di belahan bumi manapun, berbakti kepada orang tua itu baik gak? Atau malah itu hal yang buruk? Nah itu kan baik, itu kebaikan. Nah kemudian aku diutus, ditetapkan oleh Allah menjadi nabi, nah untuk menyempurnakan hal tersebut. Jadi sempurnanya bagaimana? Sebagai kebiasaan yang baiknya tetap, tapi kemudian diubah landasannya menjadi, nih landasannya, sandarannya, pegangannya adalah ajaran agama Islam. Baru berbakti kepada orang tua itu sempurna. Ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah sendiri tadi kan sebelum menjadi nabi saja sudah manusia terbaik, diberi gelar al-amin. Menurut Allah bagaimana? Wa wajadaka dolan. Padahal Rasulullah itu kurang baik bagaimana sebelum menjadi nabi lah ya. Sebelum menjadi nabi Muhammad SAW itu kurang baik bagaimana? Orang-orang memberi gelar al-amin, mereka membanggakan sebagai orang terbaik Quraisy, tapi baiknya menurut manusia, menurut sesama manusia. Makanya menurut Allah wa wajadaka dolan fahada. Setelah dengan Al-Quran barulah innaka la'ala khuluqin azim. Maka semua yang diamalkan oleh Rasulullah itu ganti landasan, bukan norma, berarti bukan kebiasaan, bukan adat, bukan budaya, tapi ajaran agama Islam. Itulah al-akhlakul karimah yang sempurna, bukan sebelumnya jelek. Sebelumnya juga menurut manusia juga hal yang baik. Ya, contohnya yang barusan, berbakti kepada orang tua, nggak usah pakai agama, pasti terjadi, dan itu hal yang baik menurut seluruh manusia lah katakannya. Itu hal yang baik. Tapi landasannya apa? Khuluknya apa? Kalau bukan ajaran Islam, tidak bernilai, tidak sempurna. Nah, ini makna innama bu'istu li utammima makarimal atau solihal akhlak. Aku ini ditetapkan, dijadikan nabi oleh Allah, dijadikan rasul, utusannya itu untuk apa namanya lah, jadi gitunya menjadi bernilai. Berbakti kepada orang itu beda nilainya. Kalau itu dilakukan semata-mata karena naluri kah, karena adat, norma, budaya, dengan kalau melakukan berbakti kepada orang tua itu karena melaksanakan Al-Quran, beda nilainya, nggak akan sama. Nah Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan solihal akhlak, kebiasaan-kebiasaan yang memang baik. Tanpa agama pun itu adalah hal yang baik. Disempurnakan oleh Rasulullah dijadikan bernilai, bermanfaat, berguna bagi manusia sampai ke akhirat, yaitu jadi pahala berbakti kepada orang tua Kalau hanya berdasarkan tadi norma budaya dan sebagainya, nggak ada pahalanya. Tak kekurangan bukan itu hal yang buruk. Itu sudah jadi hal yang baik, tapi ada kekurangan, terjadi pahala, tidak berpahala. Kan nggak memberi manfaat apa-apa kalau begitu sebetulnya. Kalau tidak menjadi pahala.
Nah, kemudian yang terakhir nih, hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat nama kitabnya. Di dalam kitab Mu'jamul Awsat, Imam At-Tabrani meriwayatkan melalui Sofiyah binti Huyai. Ini rawinya perempuan, berartinya dulu di zaman Rasulullah perempuan juga mengajarkan hadis. Sofiyah binti Huyai, Aisyah juga kan banyak kan hadis yang diriwayatkan melalui Aisyahnya. Ya, artinya boleh gitu kalau perempuan itu mengajar itu nggak ada masalah. Aisyah juga muridnya banyak, hadisnya banyak. Ini diantaranya satu lagi nih, ada sahabat perempuan nih yang mengajarkan Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya iyalah, wah pasti ini ya. Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku tidak mendapati seorang pun yang akhlaknya lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya iyalah gitu kan, pasti masa ada yang lebih baik dari Rasulullah. Jadi benar yang tadi, kalau Rasulullah SAW itu memang Allah seperti yang Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar gitu ya, pasti yakin pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, benar-benar panutan. Mau dilihat dari sudut manapun, melihat Rasulullah SAW itu dari sudut manapun dengan kacamata apapun gitu tidak akan menemukan, makanya tidak fahisan wala mutafahisan, tidak akan bisa tidak akan menemukan, tidak akan mendapati ada sisi, bahkan mendapati kelemahan, jangan kesalahan lah, keburukan, kesalahan, kelemahan sekecil apapun, sedikit sekecil apapun tidak akan ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sungguh pasti pada diri Rasulullah itu ada suri toladan, artinya yang wajib diikuti atau suri toladan, ada suri toladan yang baik. Bukan hanya untuk di dunia, artinya selama di dunia ini hidup itu harus bagaimana, ya ikutilah Rasulullah bagaimana dulu beliau hidup, seperti apa dulu beliau hidup di dunia, ya ikutilah. Nah, di mana dibandingkan dengan hadis ini, Rasulullah juga sudah menyabdakan bahwa yang ininya sering saya ulang-ulangnya karena ini sangat penting sebetulnya. Banyak yang tidak menyadari, yang tahu juga tidak sadar gitu, yang sudah tahu juga tidak menyadari. Yaitu hadis yang isinya kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir, itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Di dunianya itu kan, di dunianya hidupnya itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir, itu Rasulullah sudah menyabdakan, sudah memberikan warning sejak 15 abad yang lalu nih bagi kita ini yang hidup sekarang. Sementara Rasulullah di dalam ayat tadi Allah sudah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri toladan. Nah, itu untuk diikuti, bukannya mengikuti orang-orang kafir. Banyak juga tadi yang saya katakan yang tahu Rasulullah bersabda demikian, tapi tidak menyadari bahwa hidupnya itu ternyata mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Padahal tahu ada hadis tersebut. Kalau saya pernah mengatakan seperti ini, kalau ketika di dunia hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir, terus nanti di akhiratnya bersama siapa? Bersama Nabi enggak?
Oh jangan gitu deh. Masa? Padahal kan di hadis yang tadi, hadis yang menyebutkan kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Di ujung hadisnya itu, padahal mereka itu mengajak kalian masuk ke lubang biawak. Itu kiasan dari mereka itu menuju ke neraka. Kalian ikuti cara hidup mereka, terus di akhiratnya ke neraka enggak? Kan Rasulullah sudah menyebutkan mereka itu mengajak, menuntun kalian masuk neraka, kalian mengikutinya, di akhiratnya ke surga ke neraka. Kan mustahil kalau hidup di dunianya mengikuti cara-cara hidup orang kafir, bukan mengikuti Rasulullah berarti. Di dunianya hidup mengikuti cara-cara hidup orang kafir, lalu di akhiratnya ingin bersama Rasulullah. Ora iso. Enak aja hidupnya mengikuti kafir, di akhiratnya bersama Rasulullah. Eta sebut uswatun hasanah, teh artinya ikuti, tauladani gitu Rasulullah SAW. Nanti di akhiratnya bareng berarti bersama Rasulullah. Kalau mengikuti cara-cara hidup orang kafir berarti harus mau dengan masuk nerakanya. Jangan hidup di dunia mengikuti cara hidup orang kafir, di akhiratnya ingin bersama Rasulullah. Sudah obat maneh can. Cek Nabi teh beureun, cek Allah teh di dunia nu turun kafir aya di hengjeng Nabi, ai maneh lieur teh. Sudah obat can. Paling gak gitu atawa geus ngopi can. Cek tanyakeun geus sing bener terus geus ngopi can gitu. Kumaha itu teh mikir teh. Terus balik begitu benar berarti pikir gitu sih. Hidup di dunianya mengikuti orang kafir, sementara di akhiratnya nanti ingin bersama Nabi. Ya, eta ngopi heula mending lah. Gitu mah ngopi heula. Kumaha ya teh. Makanya saya pernah mengatakan kalau hidup di dunianya mengikuti cara hidup orang kafir, artinya tidak mengikuti Nabi berarti. Berarti harus sanggup dengan masuk nerakanya. Ya, jangan sampai seperti yang barusan di dunianya mengikuti cara-cara hidup orang kafir, di akhiratnya ingin bersama Nabi. Cek kalau hati itu tuh kopi itu di situ aya kopi lah karena bener mikir teh. Tuh balik tuh itu tuh gigireun neraka. Gigireun neraka ya kopi cenah sok urang nginum heula. Geus nginum kakara heueuh ngajelang ke neraka dengan sukarela. Dengan sukarela ngajelang ke neraka. Akhirnya ari geus sadar mah kudu harus sanggup, harus mau dengan masuk nerakanya. Karena Rasulullah kan sudah memberi peringatan, padahal mereka itu mengajak kalian menuju neraka, kalian mengikutinya. Oh ya, nah buru ngajelang sih supaya ditalapung cek malaikat tinggal mending ngajelang lah secara sukarela. Daripada ditalapung lebih nyeri. Geus mending ngajelang. Terjun bebas lah masuk neraka. Nah gitulah ngarah tuh capek cek malaikat teh. Capek aing kudu ngebalang-balangkeun jelema cenah. Nah, aku tidak pernah, kata Sofia bin Huyain ya, aku tidak pernah tidak mendapati seorang pun yang berakhlak lebih mulia dari Rasulullah. Pastilah demikiannya, karena tadi beliau itu sebagai contoh yang sempurna, tidak ada kesalahan, keburukan, kelemahan sekecil apapun, sehingga orang siapapun tidak bisa berdalih apapun kalau tidak taat. Tidak bisa orang mengatakan nabinya juga sebut kelemahannya, sebut kesalahannya. Mana cek Allah teh mah emang nabi mana, emang nabi bagaimana. Jadi tidak bisa orang mengatakan karena tidak taat lalu mengatakan saya tidak mau mengikuti nabi, taat kepada nabi, karena nabinya juga begini misalnya kelemahan, kekurangan, kesalahan disebutkan, nggak akan ada. Sempurna Rasulullah SAW sebagai suri toladan, sebagai contoh untuk bagaimana hidup di dunia ini harus bagaimana. Di luar itu berarti mengikuti orang kafir. Terakhir nih hadis riwayat Muslim. Nah, hadisnya melalui Aisyah.
an Aisyah radhiyallahu anha. Taya tadi hadisnya nya kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Yagdobu li godobihi wa yardo li ridohu. Aisyah mengatakan kana khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Khuluq nabi itu adalah Al-Qur'an. Nah itu ini penjelasan dari apa yang surat An-Najm ayat 4. Khuluq nabi itu adalah ini nih secara eksplisit Al-Qur'an khuluq nabi. Nah ini khuluq bukan akhlak. Karena khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Khuluq Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an. Yagdobu li godobihi. Rasulullah akan marah untuk sesuatu yang kalau Al-Qur'an marah tentang hal tersebut, Rasulullah akan marah. Ya, Rasulullah akan marah untuk sesuatu yang Al-Qur'an marah gitu untuk hal itu. Wa yardo lima yardohu, dan Rasulullah akan meridoi sesuatu yang diridoi oleh Al-Quran. Nah ini hadis riwayat Muslim ya, yang terakhir lah nih untuk penjelasan hadis yang ini nih ya. Ada tambahan ini hadis yang beberapa hadis tadinya riwayat Ahmad, ada At-Tabrani, sekarang riwayat yang terakhir ini riwayat Muslim yang barusan. Khuluq Nabi itu adalah Al-Quran. Dengan mana seperti tadinya, khuluq itu adalah ibarat, kalau diibaratkan bibit yang ditanamkan di dalam hati Rasulullah itu Al-Quran, tumbuh sampai berbuah. Nah buahnya adalah al-akhlakul karimah. Nah khuluq Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Beliau akan marah untuk sesuatu yang Al-Quran marah tentang hal tersebut, dan beliau akan meridoi sesuatu yang diridoi oleh Al-Quran. Eta berarti akhlakna gitu, karena khuluqnya Al-Quran. Al-Quran marah, Nabi akan marah. Al-Quran ridho, Nabi akan merasa ridho terhadap sesuatu. Terus 21 ya. Baru hadis pertama nih ya dari bab ke-38 ini, yaitu bab maka dan Nabi lam yakunin Nabi SAW fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun berkata atau berbuat yang buruk, ternyata di luar khuluqnya, di luar Al-Quran.